Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya sekarang berdiri di depan Katedral Santiago de Compostela atau yang seringkali disebut dengan Katedral Santo Yakobus Agung, yang dipercaya bahwa di dalam katedral ini jenazah Santo Yakobus disemayamkan. Disitulah tujuan para peziarah berjalan kaki dari tempat-tempat yang jauh. Sebetulnya ada banyak jalur, ada yang disebut dengan jalur Primitivo, jalur Prancis, jalur Inggris, dan jalur Portugal. Saya dan beberapa teman kemarin berjalan selama 11 hari jalur Portugal melalui kota Porto sebagai titik awal, kemudian menyusuri jalur pantai dari Portugal, kemudian menyeberang ke Spanyol, dan pada hari yang ke-11, tanggal 30, kami sampai di lapangan atau di halaman Katedral Santiago de Compostela. Dan dalam perjalanan itu memang terjadi banyak mujizat. Tuhan begitu dekat menyertai. Saya mau menyebut beberapa saja. Mungkin bagi orang lain biasa, tapi bagi saya adalah mujizat. Mujizat pertama adalah bahwa kami bisa menempuh perjalanan 280 km dengan berjalan kaki. Itu mujizat bagi saya. Umur saya sudah bukan muda lagi. Beberapa teman yang dalam perjalanan bahkan mungkin usianya lebih lanjut dan tentu mengalami berbagai macam kesulitan. Sekedar menyebut. Tetapi mujizat yang lain yang begitu besar saya rasakan adalah dalam perjalanan itu saya menemukan ada suka dan duka, ada baik dan buruk, ada sikap yang menyenangkan dan tidak menyenangkan, ada yang kalau dalam pengalaman biasa itu menyakitkan, tetapi selama perjalanan Camino, selama perjalanan peziarahan, tidak ada yang nyangkut di hati, tidak ada yang tersimpan. Dan itu mujizat. Saya justru menemukan Tuhan hadir di dalam setiap pribadi yang menemani saya. Pribadi yang baik maupun yang kadang-kadang tidak baik, tetapi Tuhan hadir di situ. Mujizatnya adalah saya bisa menerima positif dan negatif dengan sikap cinta yang sama. Saya tetap bisa mengasihi, saya tetap bisa mengampuni, saya tetap bisa percaya. Mungkin kalau tidak dalam perjalanan Camino, saya mungkin sudah emosi, saya mungkin sudah sakit hati, saya mungkin sudah kehilangan kepercayaan. Tetapi selama perjalanan, apapun yang terjadi, saya tetap bisa percaya, saya tetap bisa mengasihi, saya tetap bisa berbuat baik, dan tidak ada yang menyakitkan. Itu sungguh-sungguh mujizat. Ketika saya merenungkannya, wow, Tuhan sungguh hadir dalam setiap pribadi. Kebetulan kemarin ketika sampai, bacaan yang kami rayakan untuk perayaan Ekaristi adalah bahwa Roh Tuhan hadir di dalam setiap jiwa, setiap hati, setiap peristiwa. Dan itu memang benar. Roh Tuhan hadir di mana-mana. Tidak ada satu tempat pun, tidak ada satu pribadi pun yang tidak menerima kehadiran Roh Kudus. Karena memang Roh hadir di mana-mana. Karena Roh maha sempurna, maha utuh, tidak ada batas. Kalau ada satu tempat yang Roh Kudus tidak ada, Roh Kudus tidak sempurna. Karena itu di dalam hati Anda, di dalam hati saya, bahkan di dalam hati orang yang jahat pun, Roh Kudus tetap hadir. Pertanyaannya adalah, apakah kita menyadarinya atau tidak? Yang bersangkutan menyadarinya atau tidak? Kalau menyadari Roh Tuhan yang selalu hadir, selalu menuntun, dan kemudian kita bisa terbuka, maka sebetulnya kita bisa mengenali Tuhan yang selalu hadir dan selalu membimbing. Dan itulah mujizat yang saya rasakan. Teman-teman yang lain menceritakan begitu banyak mujizat yang mereka alami. Berbeda-beda. Masing-masing punya caranya sendiri dalam mengalaminya. Tetapi intinya, perjalanan Camino menuju Santiago de Compostela penuh dengan mujizat. Dan itu memang benar. Karena Camino ini, tradisi ini sudah mulai abad 9. Sampai dengan abad 21 ini. Kalau tidak ada sesuatu yang istimewa, Camino yang berat ini tidak akan bertahan. Tetapi karena ada begitu banyak mujizat, ada begitu banyak pengalaman rohani yang luar biasa, maka Camino ini meskipun sudah dimulai sejak abad 9 yang lalu, sampai sekarang tetap
berlangsung dengan baik. Bahkan kemarin 2 hari yang lalu ada tercatat 1186 kaminoer pribadi yang jalan ke tempat ini. Ada yang sendiri, ada yang berdua, ada yang berlima. Dan kemarin ada 4.000 pada hari Minggu. Tercatat harus dibuat sertifikat bagi mereka yang bisa datang ke tempat ini sesudah lebih dari 100 km jalan kaki, mereka berhak mendapat sertifikat resmi sebagai peziarah pejalan kaki Camino menuju Santiago de Compostela. Ada begitu banyak pengalaman yang sangat menarik. Dan ternyata yang membuat kita bisa bahagia dalam keadaan apapun adalah kesadaran bahwa saya tidak pernah terlalu keras dengan diri sendiri. Saya tetap bisa mengasihi, tetap bisa handle with care dengan diri sendiri. Juga tidak terlalu lebay dengan diri sendiri. Bisa mengerti apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Mempunyai tujuan sendiri, bukan dalam arti egois, tetapi kita sendiri tahu apa yang kita mau. Dan kemudian kita bisa menjalaninya dengan tenang. Tidak tergantung apa kata orang. Memang kata orang macam-macam, tetapi saya tetap bisa mempunyai kepercayaan bahwa saya mengasihi diri saya sendiri, saya mencintai diri saya sendiri, bukan dalam arti egois, tetapi tidak terlalu keras dengan diri sendiri, percaya bahwa Tuhan ada bersama saya, dan saya nyaman dengan diri saya sendiri. Itu adalah salah satu yang terus menjaga bahwa saya nyaman dengan diri sendiri karena Tuhan mengasihi saya, itu dasarnya. Lalu dalam perjalanan, dalam kesendirian itu, saya bersama dengan Tuhan yang terus menemani, dan itu membesarkan hati. Maka tidak heran ketika sampai di halaman Katedral Santiago de Compostela, banyak ekspresi sukacita yang luar biasa. Ada yang saling berpelukan dengan menangis, ada yang menyanyi dengan penuh sukacita, ada yang menari-nari sesudah mengalami begitu banyak berkat di perjalanan. Intinya Tuhan tetap bersama kita. Dan tetap banyak juga anak muda yang terpanggil untuk sungguh-sungguh memenuhi harapan dan panggilan Tuhan dalam Camino ini. Saya sendiri percaya mereka yang datang ke makam Santo Yakobus Rasul adalah mereka yang dipanggil, diundang. Tuhan berkenan, Santo Yakobus juga berkenan. Santiago adalah Santo Yakobus. Dan karena beliau berkenan, maka sampai di sini sesudah penuh sukacita, kami merayakan Ekaristi. Biasanya ada perayaan Ekaristi jam 9.30 pagi, khusus untuk para peziarah. Dan sesudah itu antri turun ke tempat Santo Yakobus disemayamkan. Dan kemudian kita berdoa dan bersyukur. Intinya berterima kasih karena diperkenankan untuk berziarah ke tempat beliau dimakamkan. Dan itulah sukacita, itulah ungkapan iman bahwa dalam perjalanan Tuhan selalu menyertai kita. Camino adalah lambang bahwa Tuhan selalu bersama dalam perjalanan hidup kita setiap hari sampai pada tujuannya nanti. Dan Santo Yakobus, Santiago de Compostela menemani kita dalam perjalanan. Maka jangan terlalu keras dengan diri sendiri, berusahalah selalu mengasihi diri dengan penuh kasih, dan handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.